Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan sehat ya. Baiklah, kali ini kita akan belajar pendidikan agama Islam dengan materi menyayangi binatang dalam syariat penyembelihan. Sebelum kita mulai pembelajaran, ada baiknya kita sama-sama membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Baiklah Ananda, di muka bumi ini ada banyak sekali binatang. Dan binatang itu ada yang halal dimakan dan ada yang haram untuk dimakan. Untuk binatang yang halal dimakan, sebelum kita boleh mengkonsumsinya, ada beberapa hal yang harus kita lakukan, yaitu terlebih dahulu hewan itu haruslah kita sembelih terlebih dahulu. Nah, sekarang kita akan bahas tentang pengertian dari penyembelihan hewan. Penyembelihan hewan adalah tindakan mengalirkan darah dengan cara memotong seekor hewan yang halal dimakan dengan cara-cara tertentu sesuai syariah Islam. Dalilnya adalah Quran surat Al-An'am ayat 118. Bismillahirrahmanirrahim. Maka makanlah dari apa daging hewan yang ketika disembelih disebut nama Allah, jika kamu beriman kepada ayat-ayatnya. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa kalau kita ingin memakan daging hewan, maka haruslah disembelih dengan menyebut nama Allah. Berikutnya, dalam Quran surat Al-An'am ayat 121. Dan janganlah kamu memakan binatang-binatang yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelihnya. Sesungguhnya perbuatan semacam itu adalah suatu kefasikan. Ayat ini menjelaskan bahwa kita tidak diperbolehkan untuk mengkonsumsi atau memakan binatang atau hewan yang disembelih dengan tidak menyebut nama Allah. Sebagai contoh, ayam itu adalah hewan yang halal untuk dimakan. Namun, kalau ayam itu tidak disembelih dengan tidak menyebut nama Allah, maka ayam itu menjadi haram untuk dimakan. Berikutnya, rukun dan syaratnya. Rukun adalah hal-hal pokok yang harus ada dan tidak boleh tertinggal dalam melakukan suatu perbuatan. Dalam penyembelihan hewan ada 3 rukun yang harus ada. Yang pertama adalah penyembelih atau orang yang menyembelih. Yang kedua adalah hewan yang disembelih. Harus ada hewan yang disembelih. Yang ketiga adalah alat untuk menyembelih. Ini ketiga rukunnya. Kemudian, syarat untuk penyembelih. Syarat untuk penyembelih yang pertama adalah haruslah beragama Islam. Kenapa? Karena hanya orang Islam yang tahu bagaimana tata cara penyembelihan sesuai dengan syariah Islam. Kemudian yang kedua, berakal sehat. Si penyembelih bukanlah orang gila, maka dari itulah dia harus berakal sehat. Karena kalau dia berakal sehat, dia tidak akan menyakiti si hewan. Kemudian yang ketiga, mumayyiz. Mumayyiz ini artinya sudah dewasa, mengetahui mana hal yang harus dikerjakan dan mengetahui mana yang tidak boleh untuk dilakukan. Kemudian yang keempat, mampu menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia bisa mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Berikutnya, syarat-syarat dari hewan yang disembelih. Yang pertama adalah hewan darat. Kenapa hewan darat? Karena hewan darat inilah yang disembelih. Kalau hewan laut itu halal dimakan. Seperti ikan, cumi-cumi, udang, dan lain sebagainya. Itu halal dimakan tanpa harus disembelih. Kemudian
Syarat yang kedua adalah hewan yang disembelih itu adalah hewan yang halal. Contohnya ayam, kemudian sapi, kambing, kerbau, unta. Itu yang biasanya kita konsumsi. Yang ketiga, syaratnya adalah hewan tersebut dalam keadaan hidup. Kenapa? Karena kalau hewan yang disembelih itu sudah mati, maka hewan tersebut dikategorikan sebagai bangkai dan haram untuk dimakan. Karena itulah syaratnya adalah hewan itu masih hidup. Ini ketiga syarat dari hewan yang disembelih. Kemudian yang ketiga, syarat dari alat untuk menyembelih. Yang pertama, alat itu haruslah benda yang tajam. Yang kedua, alat yang digunakan untuk menyembelih bukan terbuat dari gigi, tulang, atau kuku. Karena itu akan menyakiti si hewan. Akan lama hewan itu matinya kalau menyembelih dengan gigi, tulang, ataupun kuku. Maka ini tidak diperbolehkan ya. Jadi syaratnya hanya dua untuk alat menyembelih, benda tajam dan bukan terbuat dari gigi, tulang, atau kuku. Berikutnya, sunnah dalam penyembelihan. Ada hal-hal sunnah yang dikerjakan ketika penyembelihan. Sunnah ini artinya adalah dikerjakan berpahala, tidak dikerjakan tidak apa-apa. Tapi tentu lebih baik untuk dikerjakan. Yang pertama, mengasah alat untuk menyembelih hingga tajam. Yang kedua, tidak mengasah pisau di depan hewan sembelihan. Karena mungkin dia akan ketakutan si hewan. Kemudian tidak menyembelihnya di hadapan hewan yang lain. Dan tidak menariknya dengan keras atau kasar. Yang ketiga, disunahkan untuk menghadap ke kiblat. Kemudian yang keempat, adapun untuk unta, maka sunnah dalam penyembelihannya adalah dalam keadaan berdiri. Untuk wilayah kita Indonesia, mungkin kita tidak ada unta. Yang ada hanya mungkin ayam, kerbau, kambing, sapi. Kemudian, berikutnya adalah tata cara penyembelihan hewan. Cara penyembelihan hewan itu ada dua macam, yaitu penyembelihan secara tradisional dan penyembelihan secara mekanik atau modern. Penyembelihan tradisional adalah penyembelihan hewan menggunakan alat sederhana seperti pisau, parang, pedang, dan sebagainya yang tajam. Sedangkan penyembelihan mekanik adalah penyembelihan menggunakan mesin pemotong hewan. Penyembelihan secara mekanik ini biasanya digunakan dalam perusahaan-perusahaan yang menyembelih hewan dalam jumlah yang banyak. Kemudian kita lanjut pada tata cara penyembelihan secara tradisional. Caranya yang pertama, menyiapkan lubang untuk menampung darah. Mungkin bisa dengan menggali tanah atau dengan menyiapkan batang pisang sebagai penampung tanah, sebagai tempat leher dari si hewan. Kemudian yang kedua adalah hewan yang akan disembelih dihadapkan kiblat, lambung kiri di bawah. Yang ketiga, kaki hewan dipegang kuat-kuat atau diikat, kepalanya ditekan ke bawah. Yang keempat, leher hewan diletakkan di atas lubang penampung darah yang sudah disiapkan. Yang kelima, berniat untuk menyembelih. Dan yang keenam, membaca basmalah, bismillahirrahmanirrahim, kemudian sholawat Nabi, dan takbir 3 kali. Yang terakhir adalah mengarahkan pisau atau alat penyembelihan pada bagian leher hewan. Inilah tata cara penyembelihan secara tradisional. Kalau untuk ayam, mungkin kita sering melihatnya di tempat kita membeli ayam di pasar-pasar tradisional. Namun kalau untuk penyembelihan
kambing atau kerbau, sapi, itu kita pernah melihatnya tentu ketika kurban, ketika hari raya kurban, ataupun ketika ada acara-acara di rumah kita. Mungkin acara akikah atau lain sebagainya. Berikutnya, tata cara penyembelihan secara mekanik. Tata cara penyembelihan secara mekanik yaitu yang pertama, memastikan mesin pemotong hewan dalam keadaan baik. Artinya, diperiksa terlebih dahulu, dicek kalau ada, mana tahu ada mesin itu yang rusak. Jadi ini akan menyakiti si hewan. Jadi diperiksa terlebih dahulu. Pastikan bahwa mesin itu dalam keadaan baik. Kemudian, menyiapkan hewan-hewan yang akan disembelih pada tempat pemotongan. Yang ketiga, penyembelih atau operator dari mesin itu berniat untuk menyembelih. Yang keempat, membaca basmalah, bismillahirrahmanirrahim, salawat Nabi dan takbir 3 kali. Yang terakhir, lakukan penyembelihan dengan menghidupkan mesin pemotong. Kenapa hewan itu harus disembelih? Karena tentu ada manfaat-manfaatnya. Yaitu yang pertama, darah pada hewan dapat keluar dengan tuntas. Yang kedua, menjadikan kualitas daging lebih sehat. Yang ketiga, mengurangi rasa sakit pada hewan. Dan yang keempat, terjamin kehalalan dari daging tersebut. Oke, sampai di situ tugasnya yaitu membuat peta konsep. Isinya pengertian penyembelihan hewan, kemudian dalil nakli tentang penyembelihan hewan. Yang ketiga, rukun dan syarat dalam penyembelihan. Yang keempat, sunnah dalam penyembelihan. Yang kelima, tata cara dalam penyembelihan. Itu ada 2, bagaimana tata cara penyembelihan secara tradisional dan bagaimana tata cara penyembelihan secara mekanik atau modern. Yang terakhir adalah manfaat penyembelihan. Cukup sekian, jika ada yang ditanyakan silahkan ajukan pertanyaan di grup WA kelasnya. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.